Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kami akan mempresentasikan tentang materi konsep dan prinsip analisis. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani. Saya Sri Wahyuni. Saya Kaslea Zahra. Kami akan memulai presentasinya sekarang. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis kebutuhan perangkat lunak yang mencakup ada poin pertama, yaitu pemahaman konsep dan prinsip analisis, yaitu sebuah proses untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna atau pemangku kepentingan dari sebuah sistem perangkat lunak. Tujuannya adalah memastikan perangkat lunak yang dikembangkan sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua, ada pihak yang terlibat, itu mencakup 3 opsi, yaitu stakeholder, tim IT, dan juga tim pengembang. Stakeholder itu berupa pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kalau tim IT itu sendiri merupakan kelompok profesional yang bertanggung jawab atas infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengembangan dan operasional perangkat lunak. Yang terakhir ada tim pengembang. Tim ini merupakan tim teknis yang bertanggung jawab merancang, membangun, dan juga menguji perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada tujuan analisis sistem. Tujuan analisis sistem perangkat lunak itu untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang akan dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, bisnis, dan teknis secara efektif dan efisien. Contoh dari tujuan analisis sistem yaitu yang pertama ada memahami kebutuhan pengguna dan bisnis, yaitu perangkat lunak harus membantu pengguna menyelesaikan tugas mereka dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Kemudian yang kedua ada mendefinisikan ruang lingkup proyek. Dengan ruang lingkup yang jelas, tim pengembang tahu apa yang harus dikerjakan, dan stakeholder memahami batasan perangkat lunak yang akan dibuat. Yang ketiga adalah mendefinisikan masalah dan juga peluang. Misalnya, sistem lama mungkin lambat, rawan kesalahan, ataupun tidak kompatibel dengan teknologi yang terbaru. Analisis akan mengungkap masalah ini dan mengarahkan tim untuk membuat solusi perangkat lunak yang lebih baik. Yang keempat, yaitu ada kebutuhan software. Proses evaluasi dan pemilihan ataupun perangkat keras yang mendukung pengembangan, implementasi, dan juga operasional alat atau teknologi baik perangkat lunak. Proses ini bertujuan untuk memastikan perangkat yang dipilih sesuai dengan spesifikasi teknis kebutuhan proyek. 2. Teknik komunikasi merupakan pendekatan yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola komunikasi antara berbagai komponen dalam sistem perangkat lunak serta antara pengguna dan perangkat lunak. Teknik komunikasi yang efektif dalam perangkat lunak memastikan data pesan dan informasi dapat ditransmisikan dengan akurat, efisien, dan aman. Teknik komunikasi meliputi yang pertama komunikasi data, yaitu proses pengiriman data antara 2 atau lebih entitas. Contohnya pertukaran data melalui protokol HTTP antara browser dan server. Kedua, interoperabilitas. Kemampuan sistem atau komponen perangkat lunak yang berbeda untuk berkomunikasi dan bekerja sama antara dikembangkan dengan teknologi atau platform yang berbeda. Contohnya, API RESTful yang memungkinkan aplikasi dari platform yang berbeda untuk berkomunikasi. Yang ketiga, protokol komunikasi, aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses. Contohnya, protokol TCP. 3. Prinsip-prinsip analisis meliputi yang pertama proses pengembangan perangkat lunak, terdiri dari beberapa tahapan mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Proses ini dilakukan secara iteratif dan incremental untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat dikembangkan dengan mudah di masa depan. Kedua, manajemen proyek perangkat lunak meliputi perencanaan pengorganisasian, pengendalian, dan monitoring proyek perangkat lunak. Tujuannya untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan kualitas yang diharapkan. Yang ketiga, pengujian perangkat lunak. Proses pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Keempat, dokumentasi perangkat lunak. Dokumentasi perangkat lunak penting untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak di masa depan. Dokumentasi meliputi dokumentasi kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Yang terakhir, pengembangan perangkat lunak berbasis tim. Pengembangan perangkat lunak tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, melainkan membutuhkan tim yang terdiri dari berbagai spesialis seperti analisis sistem, perancang, programmer, dan tester. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara anggota tim sangat penting dan memastikan keberhasilan proyek.
Baiklah, selanjutnya poin yang keempat yaitu prototyping perangkat lunak, yaitu merupakan salah satu metode dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan model atau prototipe awal dari sistem yang dibangun. Dari perangkat lunak yang kemudian dapat dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan umpan balik dari pengguna atau pemangku kepentingan. Metode ini digunakan untuk mempercepat proses pengembangan perangkat lunak, memungkinkan pengujian konsep dan pemahaman lebih baik terhadap kebutuhan pengguna. Poin yang kelima itu ada negosiasi kebutuhan, yaitu merupakan konteks pengembangan perangkat lunak dalam proses melibatkan berbagai pihak untuk menyepakati, menyusun, dan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Proses ini seringkali terjadi antara pengguna atau pemangku kepentingan dan tim pengembang perangkat lunak lainnya. Salah satu tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan spesifikasi perangkat lunak yang jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Proses negosiasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pada tahap ini, informasi tentang kebutuhan sistem dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan melalui wawancara, survei, observasi, dan studi dokumen. Yang kedua, ada analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan yang dikumpulkan dianalisis untuk mendeteksi konflik, ketidaksesuaian, dan kesulitan dalam implementasinya. Analisis ini sangat penting untuk mengidentifikasi apakah kebutuhan tersebut realistis atau dapat terpenuhi dalam batas waktu dan anggaran yang ada. Yang terakhir ada negosiasi kebutuhan, yaitu pada tahap ini, negosiasi para pemangku kepentingan mendiskusikan dan berusaha mencapai kesepakatan mengenai kebutuhan perangkat lunak yang paling penting, serta prioritas fitur atau fungsi tertentu. Pada saat ini, bisa terjadi kompromi untuk mencapai kesepakatan mengenai kebutuhan yang bisa terpenuhi dalam batas anggaran dan waktu yang ada. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.